Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi, submateri, momen gaya, dan momen inersia. Jadi silakan siapkan catatan kalian, silakan dicatat poin-poin penting yang sudah dijelaskan. Pertama, kita akan belajar tentang momen gaya. Momen gaya ini punya nama lain, diantaranya torsi. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda berotasi atau berputar disebut dengan momen gaya atau torsi. Contohnya apa? Seperti daun pintu, kemudian jendela. Jadi segala sesuatu yang berputar itu punya yang namanya momen gaya atau kita sebut juga dengan torsi. Ya, ini Ibu garis bawahi. Nah, kemudian lantas apa persamaannya? Jadi kita pahami dulu konsepnya ya. Jadi torsi itu diibaratkan seperti ini. Ini adalah daun pintu, maaf gambarnya seadanya ya. Kemudian ini kita anggap sebagai engsel ya. Ini pintu, ini engsel. Jadi ketika pintu itu dibuka, kita kan pasti memberikan yang namanya gaya. Ya, gaya. Pintu itu kita buka, kita dorong gitu ya. Kita dorong, kemudian ini pasti akan mengalami yang namanya perputaran atau rotasi. Nah, rotasi ini disebut dengan torsi, ya. Kemudian ini gaya kita dorong itu namanya gaya, kita simbolkan dengan F. Kemudian jarak atau panjang antara torsi dan lengannya ini kita simbolkan dengan, kita sepakati saja L ya. L kecil. Nah, sehingga bisa kita simpulkan momen gaya itu adalah tau sama dengan F dikalikan dengan L. Gitu ya. Tau itu adalah momen gaya, F itu adalah gayanya, kemudian L itu adalah panjang lengannya. Nah, lantas Bu, bagaimana kalau seandainya kita memberikan gayanya membentuk sebuah sudut? Sebentar. Kalau seandainya membentuk sebuah sudut, berarti kita hapus dulu ya gambarnya. Misalnya dia membentuk sebuah sudut. Misal seperti ini ya, ini adalah daun pintunya, kemudian ini adalah engselnya yang mundar ini, kemudian dia membentuk sudut seperti ini ya misalnya. Nah, jadi dia tidak, terus maaf ini agak mencong-mencong, gak apa-apa ya. Nah, ini harus kita proyeksikan dulu, jadi dia harus kita tarik lurus seperti ini. Jadi ini membentuk yang namanya theta, sehingga F-nya punya sudut. Nah, jadi kalau seandainya dia punya sudut seperti ini, berarti berlaku seperti apa? Berarti tau sama dengan F sin theta dikalikan L. Ini ya. Semoga jelas, meskipun tulisannya agak amburadul, semoga jelas dan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke momen inersia. Untuk momen inersia itu pengertiannya adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, disebut dengan momen inersia. Jadi suatu benda itu pasti punya momen di mana dia malas ya, tidak pengen melakukan apa-apa, itu namanya momen inersia. Jadi suatu benda, setiap benda itu pasti punya kecenderungan untuk mempertahankan posisinya, itu namanya momen inersia. Nah, momen inersia ini sendiri bisa kita rumuskan sebagai I besar sama dengan
M R kuadrat ya. Jadi ini adalah rumus dari momen inersia. Aplikasinya bagaimana sih Bu? Sulit untuk kita lihat seperti daun pintu tadi, tapi momen inersia ini biasanya diaplikasikan pada pemain balet. Kemudian kenapa pemain balet? Biasanya pemain balet itu kan dia berputar, kemudian tangannya dilentangkan. Nah, gunanya adalah agar dia tetap berada pada posisinya. Itu adalah salah satu aplikasi dari momen inersia. Nah, momen inersia sendiri ya punya yang namanya keteraturan. Jadi tadi itu berlaku untuk titik, tapi kalau seandainya untuk benda-benda tertentu yang bersifat homogen, di sini diantaranya ada batang silinder, kemudian ada yang ujung ketika dia diputar di pusat, ketika dia diputar di ujung, itu berbeda untuk mencari momen inersianya. Berarti persamaannya tadi tidak berlaku. Kita gunakan persamaan yang ada di sini. Silahkan dicermati betul-betul, diingat-ingat, dan dicatat hal-hal yang penting. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.